nakutin gak kasih solusi. Sebaiknya mendingan urusin janda-janda aja ya, yang janda-janda terlantar lah, artis-artis yang mau cerai lah, itu saja kayaknya. Jadi antara kosmetik sama janda, jangan urusin yang lain-lain, jangan nakutin orang. Himbauan terbuka bagi kalian semua yang masih pakai galon yang seperti ini ya. Ini saya sedih banget. Aku tuh nggak pernah ya habis podcast langsung buat video seperti ini ya. Dan setelah aku pelajari memang benar. Di Eropa itu sudah dilarang penggunaan minuman galon menggunakan polikarbonat seperti ini punya. Karena ada cemaran BPA-nya. Beberapa waktu yang lalu, Dr. Richard Lee mengangkat isu tentang galon guna ulang yang mengandung BPA. Sejumlah masyarakat mengkritik pandangan yang diungkapkan oleh Richard Lee, menyebutnya sebagai kampanye negatif. Ketua Umum Barak Nusantara, Rian Shah, menilai bahwa sebagai seorang dokter kecantikan, seharusnya fokus pada topik kosmetik, dan tidak memiliki kompetensi untuk berbicara mengenai makanan dan minuman. Dia berpendapat bahwa Richard Lee telah menyalahgunakan tanggung jawabnya sebagai seorang dokter kecantikan dengan menyebarkan isu tentang galon guna ulang yang dianggap berbahaya tanpa memiliki bukti yang cukup. Rian Shah juga mengemukakan dugaan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang mungkin mendanai konten podcast Richard Lee yang terkesan menakut-nakuti masyarakat dengan menyebarkan isu bahwa air minum dalam kemasan, AMDK, galon guna ulang berbahaya bagi kesehatan karena mengandung BPA. Menurutnya, kemungkinan ada sponsor dari produk-produk pesaing yang ingin merugikan industri AMDK guna ulang. Oleh karena itu, Rian Shah mendesak agar Komisi Pengawas Persaingan Usaha, KPPU, segera memanggil dan memeriksa Dr. Richard Lee terkait kontennya yang beredar di publik mengenai galon guna ulang berbahaya. Dia berpendapat bahwa pemerintah perlu mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan kampanye negatif yang dapat merugikan produk dari perusahaan lain di industri yang sama. Rian Shah berpendapat bahwa langkah-langkah tegas dari pemerintah, khususnya KPPU, diperlukan untuk memberikan efek jera dan menghentikan perilaku buruk yang dapat merugikan persaingan usaha yang sehat di industri AMDK. Tanpa adanya pengawasan dan sanksi yang tegas, propaganda negatif seperti ini akan terus muncul. Dia juga menantang Dr. Richard Lee untuk memberikan bukti yang nyata terkait dengan isu yang disampaikannya melalui podcastnya. Jika apa yang disampaikan ternyata tidak memiliki dasar yang kuat, maka Rian Shah meminta KPPU untuk bertindak sesuai dengan hukum terhadap Dr. Richard Lee terkait pernyataannya. Jadi bagaimana menurut sobat tentang polemik seperti ini? Tulis di kolom komentar.